Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Burita menjelaskan materi kemarin, yaitu terkait metode matriks untuk menyelesaikan statis tak tentu pada balok. Oke, adapun beberapa tahap penyelesaian konstruksi statis tak tentu dengan metode kekakuan ada 9 poin di sini ya. Yaitu yang pertama, menentukan matriks A. Matriks A ini didapat dari balok yang ditinjau atau portal yang ditinjau nantinya. Nanti kita jelaskan lagi di bawah. Kemudian yang kedua adalah menentukan matriks kekakuan S, kemudian menghitung matriks kekakuan K dengan rumus A transpos matriks yang pertama dikalikan matriks kekakuan dikalikan matriks A. Kemudian menghitung K inverse. K inverse perhitungannya adalah seperdeterminan. Ini ya, seperdeterminan dikalikan matriks adjoint K transpos. Kemudian yang kelima adalah menentukan momen primer akibat beban luar. Kemudian menentukan matriks Q. Matriks Q ini matriks akibat bebanan. Ya, dari situ kita mendapatkan matriks D. Matriks D ini matriks deformasi yang didapat. Kemudian setelah adanya penyimpanan ya, kemudian ada keluar matriks H untuk mendapatkan nilai akhir, reaksi akhir setelah terjadi deformasi di sini ya. Nah, ini contoh case-nya. Di sini ada perletakan jepit, kemudian di sini ada balok A, ada batang AB dan batang BC. Dengan di sini perletakannya sendi dan di sini roll ya. Tentukan titik-titik yang mengalami deformasi. Itu kasus yang pertama. Jadi kita harus menentukan titik yang mengalami deformasi. Nah, dalam soal di atas sendi B dan roll C itu mengalami rotasi. Nah, karena mengalami rotasi, kalau kita lihat di sini ya, nah kira-kira itu perubahan momennya seperti ini ya. Nah, maka di sini terjadi deformasi D1. Di sini juga terjadi deformasi D2. Di sini ada deformasi D3 dan di sini terjadi deformasi D4 ya. Nah, ini pemberian rotasinya dengan notasi D1, D besar 1 dan D besar 2. Ini pemberian rotasi. Kenapa diberi rotasi? Karena memang peletakan sendi dan peletakan roll itu mengalami rotasi. Apa saja sih yang dia itu mengalami deformasi peletakannya ya? Sebagai dasar penentuan untuk roll, ini roll ya. Ada yang lupa mungkin. Jadi untuk roll di situ untuk perubahan pada horizontal dan horizontalnya itu terjadi pergerakan, maka diberi nilai 1 ya. Kemudian untuk vertikal adalah 0 alias tidak bergerak. Kemudian untuk rotasinya adalah 1. Jadi untuk peletakan roll itu terjadi rotasi. Kemudian untuk sendi, untuk
deformasi vertikal dan horizontalnya itu 0 alias tidak bergerak ya. Tetapi untuk rotasinya tetap terjadi perubahan alias 1 ya. Nah, untuk jepit itu rotasinya 0, V dan H-nya vertikal dan horizontalnya juga 0. Nah, dari tes di atas dapat ditentukan matriks A. Jadi kita bisa melihat bisa mendapatkan matriks A dari mana? Ini tadi pemberian rotasi. Ada D1, ada D2. Ini yang punyanya sendi. Masih ingat ya di titik B. Nah, ini yang punyanya di titik C. Titik A-nya mana? Oh, titik A-nya kan tadi jepit ya. Tidak terjadi rotasi. Begitu. Jadi tidak ada untuk yang jepitnya ya. Di sini ada D1 untuk yang sendi, kemudian D2 untuk yang roll. Ini untuk yang kolom. Masih ingat ya? Ini namanya kolom. Sorry. Ini ya kolom 1, kolom 2. Kemudian ini namanya baris. Ya. Nah, untuk yang baris ini didapatkan dari deformasi yang terjadi setelah terjadi rotasi. Ini kan rotasi ya. Nah, rotasi setelah diberikan rotasi maka akan terjadi deformasi. Nah, di sini deformasinya dia jadi baris. Jadi barisnya untuk yang pemberian rotasinya itu jadi kolom. Jangan dibolak-balik ya. Nah, jumlah kolom pada matriks A tergantung dari jumlah deformasi yang terjadi. Jumlah kolom itu tergantung dari jumlah deformasi yang terjadi. Berarti tadi ada di sini, ada di roll ya. Nah, sedangkan contoh dari case lain dapat ditentukan matriks A dari kasus yang ini tadi ya. Nah, sendi dan roll diingat tadi dia mengalami rotasi ya. Nah, pada saat diberikan rotasi di sini maka akan terjadi deformasi di titik D1, D2, D3. Nah, ini kasusnya gini. Ada momen gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini terjadi perubahan, di sini juga. Nah, di sini. Maka untuk kolomnya kita tentukan di sini ada D1, D2 dan D3. Untuk barisnya berarti ada di sini, ada D1 kecil ya, D2 kecil, D3 kecil, D4 kecil ya ini ya. Nah, oke, coba kita lihat ini. Pada D1, pada saat D1 terjadi deformasi di D1 pada saat terjadi rotasi di D1 terjadi deformasi di titik D1 kecil ya. Iya. Sekarang dulu nggak nulis. Oh ya pantesan. Nah, pada saat terjadi pada saat terjadi rotasi di D1 terjadi deformasi di D1 kecil ya. Nah, ini berarti di sini diganti 1. Nah, pada saat di D2 terjadi rotasi di D2 ada deformasi di titik D2 dan D3. Ini ya, D2 dan D3 pada rotasi di D2. Di sini kita lihat ada deformasi di D2 dan D3. Nah, sedangkan pada rotasi di D3 itu terjadi deformasi di D4.
Nah ini ya, terjadi deformasi di titik D4. Oke. Maka dari portal dapat ditentukan matriks A yaitu sebagai berikut. Di sini ada jepit. Jepit ini tidak terjadi rotasi. Tapi kita tetap kasih di sini ya. Tetap kasih D4. Kemudian di sini ada D2, D3, D1. Nah, pada saat ini kan namanya gini ya. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada rotasi di D1, rotasi di D2. Nah, pada saat rotasi di D1 itu berarti ada deformasi di D1 ya, D1 kecil ya. Nah, ini ya, di D1 kecil. Pada saat rotasi D2, maka di sini ada deformasi di titik D2 dan D3. Halo? Nah, D3 nggak ada ya. Berarti D4 juga tidak ada. Sudah Nggak ada ya. depan lagi ya? Oke, berarti terus. Nah, maka matriks S-nya yaitu sebagai berikut. Untuk membuat rotasi di D1 sama dengan 1 dibutuhkan momen AB yaitu 4I per L. Ini jadi gini. Kalau kita mau meninjau D1 di sini ya. Ini perhitungannya panjang sekali. Kapan-kapan kalau kalian butuh nanti Burita kasih. Kalau tidak butuh langsung diembat aja ya, bungkus gitu ya. Nah, maka untuk meninjau D1 maka kita membutuhkan momen. Ini kan momennya gini ya. Nah, momen untuk AB di sini di tempatnya D1 itu sebesar 4EI per L. Kemudian sebaliknya, di arah yang sebaliknya ini 2EI per L ya. Nah, begitu juga untuk di D2. Nah, kalau kita meninjau di D2, berarti yang D2, yang BA-nya ya. Momen BA-nya kita pakai 4EI per L. Sebaliknya untuk di MAB-nya yaitu 2EI per L. Begitu juga ketika meninjau rotasi D3 dan D4. Berarti untuk yang di D3 ya. Mbak, internetnya udah bisa belum, Mbak? Udah bisa? Udah. Nah, berarti untuk D3 ini untuk momen CD yaitu 4EI per L. Sedangkan untuk MDC yaitu sebaliknya 2EI per L ya. Nah, untuk yang rotasi di D4 itu sebaliknya, berarti MDC itu 4EI per L. Terus yang MCD itu 2EI per L. Oke. Nah, untuk matriks S-nya berarti ini yang di D1. Ibu. Oh, monggo. Ini masih dimintakan ke Bularas ke Pak Said yang ini D2
Sorry. Tadi si jelasan. Kakinya siapa? Kakinya siapa bisa di? Nggak tahu. D3, ini D4 ya. Ada. Lembaran kertas untuk ngisi nilai tebel ya gitu. Ternyata apa? Hidromika. Nah, kalau dikeluarkan EI-nya jadi seperti ini. Oke. Nah, ini contoh soalnya ya. Hitunglah besar momen akhirnya dengan cara metode kekakuan. Ini jepit, ini sendi, ini roll, ini bebas gitu ya. Berarti yang ada rotasi di titik B di sini. Di sini ada D1. Nah, di sini ada D2. Itu ya. Nah, ini dia. Nah, Nggak dibikinkan assignment nggak sama ibu? Sudah. Terus? nah ini D1 ini. Bener gitu. D1. Enggak, itu download aja. Pokoknya ada keterangan di sana estimasi. D3. D4. Print aja. Iya, kita langsung print. Jadi tadi kan ya, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya bahwa jepit tidak mengalami rotasi, sedangkan sendi dan roll mengalami rotasi. Tapi di sini ada deformasi D1, D2, D3, dan D4. Maka ketika terjadi rotasi di D1 ada deformasi di D2 dan D3 ya, masuk. Oke. Kemudian pada saat rotasi di D2 ada deformasi di titik ada deformasi D4 ya. Next. Untuk kekakuan S-nya seperti yang sudah kita jelaskan di awal sebagai berikut. Maka A transpose sudah paham ya untuk cara-cara yang seperti ini ya. A transpose, A join, inverse dan sebagainya. Nah, tinggal mengikuti rumusnya saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan?